Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliani Wadini akan menjelaskan tentang peranan kebijakan publik pada negara demokrasi. Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang atau perorangan atau golongan dan kelompok. Kebijakan publik sangat penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah persyaratan dan tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang hendak dicapai. Serta kebijakan juga dapat bersifat krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Bagaimana peranan kebijakan publik terhadap negara demokrasi? Di negara modern dan demokratis, peran dan fungsi kebijakan publik dapat diibaratkan sebuah kapal yang diciptakan untuk menjawab persoalan dan atau kebutuhan penggunanya. Kapal itu bukan hanya harus dirancang dalam bentuk atau spesifikasi dan besaran yang tepat, tetapi juga harus memiliki mesin yang tepat. Meskipun tidak harus berarti canggih, semua itu dimaksudkan agar kapal mampu melaksanakan misi yang diembannya secara efektif dan efisien, sesuai dengan besaran persoalan yang dihadapi dan atau hendak diselesaikan. Pengemudi kapal bukan hanya harus mumpuni dan memiliki jam terbang yang cukup dalam mengemudikannya, tetapi juga harus didukung oleh awak kapal yang berpengalaman agar tercipta kerjasama yang produktif. Para penumpang kapal juga tidak boleh pasif, minimal harus aktif mengawasi untuk memastikan bahwa arah dan tujuan kapal serta kecepatannya sesuai dengan SOP, sehingga bukan hanya kapal itu yang selamat sampai tujuan dengan kondisi yang prima, tetapi semua penumpang dapat mencapai tujuannya. Bukan hanya tepat waktu, tetapi juga dalam kondisi sehat dan dalam suasana menyenangkan. Kondisi demikian yang akan mendorong baik pengemudi dan awak kapal serta penumpangnya akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing dengan senang hati. Indikatornya, para penumpang tidak akan keberatan jika dimintai sejumlah biaya sebagai ongkos untuk menghadirkan kenyamanan pelayanan yang berkualitas. Ilustrasi sederhana tersebut mungkin tidak sepenuhnya tepat, tetapi juga tidak sepenuhnya salah karena organisasi publik memang tidak bisa serta-merta disamakan dengan organisasi private dalam pengelolaannya. Sebagaimana kapal penumpang tersebut, organisasi publik terkadang melakukan sejumlah hal yang tidak sepenuhnya menyenangkan masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek dan dalam perspektif individu atau kelompok. Apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan pemerintahan juga tidak sepenuhnya didasarkan pada kerelaan dari masyarakat. Misalnya, jika hendak menaikkan harga kebutuhan pokok seperti BBM, diperlukan proses berliku untuk menolak kebijakan yang telah diberlakukan, sehingga tidak bisa serta-merta dilakukan begitu ia diberlakukan. Ilustrasi kapal yang dipersamakan dengan kebijakan di sini adalah sebuah kapal yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik, di mana penumpang kapal tidak boleh lepas tanggung jawab begitu ia telah membayar tiket atau ongkos yang ditetapkan dalam daftar tarif sesuai dengan kedudukan dan pelayanan yang dinikmati penumpang. Ada tanggung jawab setelah ia membayar ongkos kapal, yaitu terus mengawasi dan bahkan meminta pertanggungjawaban terhadap proses jalannya kapal hingga sampai tujuannya. Mengapa demikian? Karena sejatinya para penumpang itu adalah secara bersama-sama pemilik kapal dan bukan orang lain sebagaimana yang terjadi di organisasi private. Di dalam organisasi publik, hak dan kewajiban masyarakat yang dianalogikan dengan penumpang kapal tersebut tidak berhenti setelah ia melakukan transaksi berupa pembayaran tiket yang dianalogikan dengan pajak. Baiklah, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.